Kalau saya pertama dari sebagai kuasa hukum Tenerida, Anwar Satibi ini ditetapkan tersangka dan ditahan. Sudah ditahan kemarin, tentunya sangat apresiasi terhadap kepolisian Sukabumi. Ini langkah yang bagus. Apa yang dilakukan oleh kepolisian Polres Sukabumi ini sudah tepat dan benar, dan sangat benar. Dan secara umum, ditahannya Anwar Satibi ini adalah jawaban dari kegelisahan masyarakat saat ini. Yang seolah-olah selama ini Anwar Satibi ini kebar hukum. Yang masyarakat timbul tanya di pikiran masyarakat, jangan-jangan kematian dari Nizam ini akibat dari penelantaran orang tuanya yaitu Anwar Satibi. Dugaan-dugaan itu menjadi jawaban hari ini, sehingga masyarakat puas, saya yakin masyarakat puas mendengarkan ditahannya Anwar Satibi ini, karena perkara ini kan viral. Dulu semua masyarakat, semua netizen ini menyalahkan ibu tirinya, seolah-olah ibu tirinya ini jahat dan lain-lain. Sekarang kita lihat, kita nilai. Dengan ditahannya Anwar Satibi, berarti masyarakat sekarang bisa menilai siapa yang jahat, siapa yang menelantarkan anak, siapa yang tidak peduli terhadap anak dan lain-lain. Itulah maksud saya kenapa ditahannya Anwar Satibi ini sudah benar, sudah tepat, dan menjadi jawaban kegelisahan masyarakat selama ini. Lalu Bang, mungkin terkait penahanan ini kan dari pengacaranya Pak Anwar juga, dia beberapa kali menyinggung bahwa ini tuh ada campur tangan DPR RI. Itu kan karena ini ya, kalau saya melihat Anwar Satibi ini, pengacaranya dan lain-lain udah kehabisan alasan yang harus disampaikan terhadap masyarakat. Saya menilai tersangkanya Anwar Satibi ini justru secara hukum itulah kebenaran yang sebenarnya. Artinya kalau misalnya Anwar Satibi termasuk Farhad Abbas misalnya menyebutkan di sini ini ada karena ada tekanan DPR RI, ada bahkan kesepakatan antara DPR RI dengan kepolisian. Nah, itu tidak benar. Justru itulah yang tidak benar. Karena secara hukum Anwar Satibi ini justru tersangkanya atau ditahannya harusnya dari sebelum sekarang. Ini hampir telat. Tapi kita hargain kepolisian mungkin kehati-hatian. Karena apa? Ini pertama begini. Sejak kematian Nizam ini, semua orang menilai klien saya atau TR, ibu tirinya ini jahat dan lain-lain, ngebunuh dan segala macam. Sehingga dikonstruksikan oleh kami sebagai tim kuasa hukum saat itu. Justru ibu tirinya di sini tidak salah. Ibu tirinya hanya korban di perkara ini. Dugaan kuatnya kematian Nizam ini bukan karena penganiayaan, karena penelantaran yang dilakukan mungkin oleh orang tuanya. Salah satunya Anwar Satibi. Tapi bagaimana bisa penelantaran akhirnya membuat kematian, Bang? Oh, itu jelas. Jadi Nizam ini memang kondisi sakit. Keadaan Nizam ini saat itu keadaan yang sangat lemah dibawa ke rumah sakit. Itu karena sakit. Nah, salah satunya sakit ini kan dugaannya karena ketidakpedulian bapaknya ini, yang harusnya diobatin, yang harusnya diberikan makan yang layak dan sebagainya. Karena yang ngurus Nizam ini selama ini adalah ibu tirinya, yang memberikan makan ibu tirinya, yang ngerawat ibu tirinya, yang membiayai ke ibu tirinya. Saya lihat itu Farhad Abbas bilang Anwar Satibi ini sudah memberikan kehidupan yang layak, di pesantrenin hafal Quran. Emang benar masuk pesantren, emang benar hafal Quran dan anak yang pinter. Tapi yang membiayai bukan Anwar Satibi di sini. Yang membiayai adalah ibu tirinya, TR. Saat sakit di pesantren, dan itu ada buktinya, bahkan Anwar Satibi ini mengirim chat
pesan singkat kepada ibu kandungnya Nizam kan, yang membawa Nizam ke rumah sakit saat dia sakit di pesantren bukan Anwar Satibi kok, tapi ibu tirinya. Masih bilang Anwar Satibi adalah orang yang peduli terhadap anaknya dan ngurus kepada anaknya. Tidak, justru ibu tirinya lah yang ngurus selama ini. Makanya saya sangat bersyukur sekali dengan terungkapnya, dibongkarnya siapa Anwar Satibi ini sebenarnya berperan sebagai bapak kandung seperti apa sekarang, sehingga masyarakat ini sekarang bisa menilai. Jadi Anwar Satibi ini sudah sepenuhnya untuk merasakan akibat hukum dari apa yang selama ini dia perbuat. Salah satunya dugaannya di sini, dia kan menelantarkan, itu yang dilaporkan oleh ibu kandungnya. Begitu juga menurut kami, ibu tirinya bukan orang yang melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan kematian Nizam kok. Kematian Nizam ini justru diduga karena penelantaran Anwar Satibi. Oke. Lalu Bang, apa sih Bang, ini edukasi hukumnya Bang, apa sih yang akhirnya membuat Anwar Satibi ini ditahan? Apa karena pasal yang besar atau seperti apa? Karena bukti kan chat ya, berupa chat juga menjadi bahan bukti ya. Apakah chat itu, saya bingung sih, apakah bukti chat itu bisa akhirnya membuat seseorang ditahan karena penantaran anak? Kan penantaran anak harusnya pembuktiannya itu kayak apa ya, kayak catatan dokter atau apa gitu. Saya yakin dan pastikan Polres Sukabumi ini sudah melakukan penyelidikan yang profesional sampai Anwar Satibi ini ditetapkan jadi tersangka dan ditahan. Artinya ada bukti yang memang cukup untuk dijadikan tersangka dan dilakukan penahanan. Ya kita kan tidak tahu bukti apa yang dikantongi. Ya Farhad Abbas selaku pengacara dari terlapor, apa aja yang diperiksa kan hanya mendampingi terlapor di sini, tidak mendampingi saksi. Kan pasti ada saksi-saksi lain, saksi-saksi yang memberatkan. Kan begitu. Bukti-bukti kan itu kewenangan penyidik untuk melihat itu semua. Sehingga kalau menurut saya memang pasti ada bukti dan beberapa bukti yang memang sudah dikantongi oleh kepolisian sehingga Anwar Satibi ini dijadikan tersangka dan ditahan. Itu keyakinan saya gitu. Kalau misalnya Farhad Abbas bilang seolah-olah kliennya ini ditahan gara-gara Acong Latif, gara-gara Krishna, Farhad Abbas tidak usah nyebut-nyebut saya dan Krishna ini yang mendolimi klienmu gitu loh. Kalau misalnya Farhad Abbas misalnya menantang, ayo kita buktikan nanti siapa yang bersalah, siapa yang enggak, saya sambut baik tantangan Farhad Abbas. Dari sekarang saya bilang, justru dari sebelumnya, saya pastikan sebelumnya, saya bilang kalau Anwar Satibi ini bakalan ditahan dan bakalan ditetapkan sebagai tersangka. Karena apa? Melihat dari peristiwa hukum, melihat dari narasi-narasi. Yang kami juga menduga justru klien kami ini, TR ini, diduga karena ulah Anwar Satibi juga dijadikan korban di sini gitu loh. Dia berlindung. Jadi dugaan kita itu Anwar Satibi ini berlindung, dia seolah-olah menjadi pelapor. Kami juga menduga Anwar Satibi ini bagaimana caranya TR ini menjadi korban di sini, yang tanggung jawab di sini dalam perkara kematian Nizam gitu loh. Karena dia ngebiayain enggak, yang ngebiayain ibu tirinya, yang punya pekerjaan ibu tirinya, yang punya uang ibu tirinya, yang punya rumah ya ibu tirinya. Sehingga Anwar Satibi ini nggak tahu nih niat-niat berikutnya seperti apa. Tapi disinilah Anwar Satibi ini menurut kami dugaannya berlindung untuk menjadikan korban ibu tirinya ini.
Gitu.